Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Sobat Tiki dimanapun Anda berada, mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita. Sobat Tikinya boleh di mana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta. Pokoknya seperti yang saya pakai, gamis merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Hukum berhutang dan menagih hutang di saat ibadah bulan suci Ramadan atau saat berpuasa. Secara teks yang bersifat objektif di dalam Al-Quran menegaskan perihal hutang di surat Al-Baqarah ayat 282. Ini tidak mesti di bulan Ramadan, ya, baik dalam berhutang, maksudnya memberikan pinjaman maupun menagih hutang. Ini bersifat kapan saja, di mana saja. Di saat ada urusan yang namanya utang piutang, Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl ila akhir ayat. Ini awal surat Al-Baqarah ayat 282. Hai sekalian orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kamu sekalian mengadakan suatu transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, maka Quran memesankan banget, faktubuhu, maka catatlah oleh kamu sekalian. Ustadz, yang ngutang saudara catet. Ustadz, yang ngutang abang kandung catet Sobat Tiki. Ustadz, ini yang ngutang adek ipar catet. Karena urusan utang, urusan duit, nggak ada suara, nggak ada saudara. Tuh Quran menegaskan. Kenapa? Karena nanti buat kemaslahatan kita juga, apalagi di bulan suci Ramadan, untuk nanti nagihnya. Karena nggak sedikit Sobat Tiki yang giliran minjemnya lembutnya kalah sutra. Tapi giliran ditagihnya itu ban mobil empat-empatnya kempes, didorong mobilnya berat, lebih berat lagi nagih utang. Yang cuma bisa keluar, apalagi kasihan di Ramadan, udah keluarnya tar sok, ntar besok. Padahal mohon maaf, hati-hati loh, si ahong gigit ulat, orang bohong kualat. Nah bagaimana hukumnya nih? Sobat Tiki perhatikan, bukan kata saya loh. Sampai Nabi menegaskan, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Orang yang meninggal dunia dengan syarat berjuang di jalan Allah, lagi perang membela agama, itu syahid. Maka nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafankan karena darahnya akan menjadi saksi. Tapi punten, nggak bisa masuk surga, urusan utang belum dibayar. Sobat Tiki, diingat ya, bukan maksud ngingetin nih, apalagi yang sekiranya kita punya sangkut paut urusan utang. Baginda Rasul lagi mau nyolatin jenazah, kenapa? Nggak mau jadi imam. Kenapa? Selidik punya selidik, ya jenazahnya nggak ada yang tanggung jawab urusan utang. Makanya bukan katanya, ini harus dikerjakan. Apabila ada keluarga kita, apalagi orang tua kita yang masih kaitannya keluarga, wafat meninggal dunia, tolong tuh dirundingkan di keluarga, sampaikan di forum umum. Biasanya disaatkan melaksanakan sholat jenazah, saya ponakannya, saya anaknya, atau kalau tidak bisa bicara di depan umum, minta wakil sama ustadznya. Tapi tentunya jelas kita yang bertanggung jawab. Apabila almarhum, kalau itu laki-laki, apabila almarhumah semasa hidupnya ada sangkut paut masalah utang piutang, lantas ya yang berhubungan urusan utang
betul-betul jelas, ada hitam di atas putihnya, maka silakan kami selaku keluarga almarhum siap bertanggung jawab. Ini tujuannya bukan untuk apa, menyelamatkan kondisi almarhum biar segera betul-betul apa-apa yang dikerjakan selama di dunia, terutama kebaikannya, Allah berikan balasan pahala di saat sudah meninggal dunia. Satu hadis saya bacakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Begitu kata Rasulullah. Jiwa orang beriman terkatung-katung dengan sebab urusan utangnya yang belum dibayar. Nah, lain halnya buat orang yang meminjamkan ternyata mengikhlaskan. Nah, ini Masya Allah buat mereka yang punya keluasan, kemudian rela meridhoi, mengikhlaskan kepada yang ngutang, habis ditagih dari tahun ke tahun cuma bisa tarsok aja. Akhirnya yang nagih sampai capek dan dia betul-betul ikhlas, ada ijab kabulnya, meridhoi, maka buat mereka yang punya sifat yang seperti ini nggak rugi. Mungkin mereka yang berhutang merasa asik, saya nggak bayar lagi. Bukan, justru poin yang namanya terbaiknya buat mereka yang meridhoi, Nabi sampai menjanjikan lewat sabdanya, man andoro mu'siran awadu'a anhu waqahullahu azza wa jalla min faihi jahannamah. Siapa orang, kata Rasulullah SAW, yang dimana memberikan dalam menagih ada keluasan, ya udah saya kasih tempo bulan depannya, atau dia betul-betul meridhoi kepada orang yang berhutang ternyata memang nggak mampu bayar, dia ikhlaskan tuh utangnya, maka buat orang yang tersebut kata Rasulullah diselamatkan kehidupannya dari ancaman panasnya jurang api nerakanya Allah. Sekali lagi lewat kajian bersama Sobat Tiki, tolong buat diri kita semua yang sekiranya ada urusan sangkut paut masalah utang piutang, kita jangan anggap remeh. Karena kalau bahasa pantun saya, ngemil kentang di atas perahu layar dapat dari Bu Nia orang Tanjung Barat. Urusan utang wajib dibayar, nggak kelar di dunia, akan kebawa sampai akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.